Mari bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 4660012-236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 4811242-084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan,
dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini untuk menyenangkan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, kuasa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan Bapak Ibu. Oleh karena itu, pagi ini mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan segala Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dia akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan hari demi hari dan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Persiapkan hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami bawa di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami, membawa segala yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan selalu ada bersama dengan orang yang percaya. Dan kami akan menjadi umat yang lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sukacitamu mengalir dalam setiap hidup umat-Mu. Sukacitamu terus ada dalam setiap hidup kami Bapa. Karena kami percaya sukacita yang daripada Tuhan membawa kebahagiaan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Firman-Nya selalu ada bersama dengan orang percaya. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Ya, sama-sama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Yes. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya. Haleluya. Katakan sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau yang menolong setiap kami. Engkau menghibur setiap kami. Engkau memberikan kekuatan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah. Kami datang bersyukur kepadamu.
Kiara labata kanararabashi. Shianara labara 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 labashi. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Selamanya Dia baik. Selamanya Dia sangat baik. Selamanya Dia menolong. Dalam asyik Kiara labara labashi. Kiara labara 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 labashi. Kiara labata kanarara. Haleluya. Kiara labara 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 Yesus, terima kasih. Kinaralabata kanaralabashi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Yesus, Dia Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia selalu menolong, Dia selalu menjaga. Haleluya. Sebab itu berharaplah hanya kepadanya. Sebab itu percayalah. Sebab itu andalkanlah Dia. Dia selalu menolong.
Tuhan menolong. Pujilah Dia, tinggikanlah Dia, Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Sehelai di rambut kami tidak akan terjatuh tanpa sepengetahuan-Mu ya Tuhan. Itu kami percaya karena pemeliharaan yang sempurna. Oh, ralabashe. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabashe. Haleluya. Oh mengalirlah, oh berembuslah, oh turunlah urapan ke atas kami. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa, Dia mulia. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang. Karena kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you God. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
bersyukur pada. Mari sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Thank you. Tak dapat kami membalas kasih-Mu yang tulus. Kasih-Mu yang kudus. Haleluya. Oh haleluya, kasih Dia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Yesus Tuhan. Haleluya.
Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memberikan hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu agung, kasih-Mu begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu. Kami dapat merasakan kehangatan cinta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami membuka hati kami ya Bapa, untuk Engkau alirkan kasih-Mu kembali ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang merasakan ketawaran, setiap kami yang merasakan mungkin saat ini ada di antara kami yang merasakan kegersangan dalam hati kami. Mungkin ada yang merasa hatinya begitu pahit hari ini. Pada pagi hari ini Engkau jamah ya Tuhan. Amin. Alirkan kepada mereka kasih-Mu. Yes, Lord. Kasih-Mu yang menyegarkan, kasih-Mu yang memberikan damai sejahtera, kasih-Mu yang mendatangkan sukacita, kasih-Mu Tuhan yang begitu lemah lembut, menyentuh setiap hati kami pada pagi hari ini. Yang saat ini ada di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Amin. Tuhan teguhkan. Mari Bapa, sampaikan isi hatiku. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Karena kami percaya setiap firman yang disampaikan itu tidak akan berlalu sia-sia. Amin. Tapi akan menguatkan kami, memberkati kami, menyadarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu semua dalam keadaan baik. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 ini mengisahkan tentang seorang dari Bani Korah yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Dia sedang ada di dalam tekanan sebab dia ada di tengah-tengah musuhnya.
yang setiap saat mengintimidasi, mungkin melakukan kekerasan, perbuatan semena-mena. Mereka mengejek, menghina, dan mungkin dia juga berkata, engkau anak Tuhan. Mana pembelaan Tuhan dalam hidupmu? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 42 ini, menceritakan bagaimana tekanan, keadaan seorang pemazmur ada di tengah-tengah penindas-penindasnya. Ada di tengah-tengah musuh. Sehingga batinnya begitu tertekan, saudara-saudara. Bahkan dia, kalau kita baca ayat-ayat dalam satu fatsal ini, dia sudah berseru kepada Tuhan. Setiap hari dia berseru kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan dia merasakan Tuhan tidak menolong, bahkan Tuhan meninggalkan dia. Tuhan seakan-akan membisu dan diam, saudara-saudara, tanpa ada satu jawaban. Bahkan sampai di dalam ayat yang ke-10, dia berkata, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Ayat yang selanjutnya, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ini satu jeritan dari seseorang yang merasa batinnya begitu tertekan, jiwanya begitu tertekan, saudara-saudara. Bukankah sering kita mengalami hal yang seperti ini? Banyak orang Kristen juga mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin saudara-saudara pada pagi hari ini, saat ini sedang mengalami satu tekanan, satu masalah yang besar. Mungkin saudara-saudara sedang menghadapi fitnahan, mungkin saudara-saudara sedang menghadapi sesuatu yang begitu mengecewakan. Banyak orang yang meninggalkan saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan memang kadang-kadang meninggalkan kita? Kita sudah berseru kepada Dia siang dan malam tanpa ada jawaban, no respon dari Tuhan. Mungkin kita berdoa dari awal masalah atau problem yang kita sedang hadapi dengan satu keyakinan yang tinggi, kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Kita merasa capek dan kita ambil kesimpulan. Tuhan meninggalkan kita. Bahkan mungkin banyak anak-anak Tuhan yang berkata, dia begitu kecewa, Tuhan tidak ada. Nah, saya mau katakan saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang berpendapat bahwa Tuhan meninggalkan dia, atau bahkan Tuhan itu tidak ada, mereka itu adalah orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya melalui keadaan,
melalui tekanan, melalui situasi dan kondisi. Mungkin seperti saat-saat ini yang sedang kita alami. Banyak orang percaya katakan, mana Tuhan kok gak nolong-nolong. Kok keadaan seperti ini, seperti COVID ini gak berlalu-lalu. Saya mau katakan, orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali keadaan. Terutama di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan tetap pegang kendali dalam segala keadaan. Hanya orang-orang yang setengah-setengah, yang hidupnya masih duniawi, atau orang-orang Kristen yang tidak dewasa, yang hidupnya senang dinina-bobokan, hanya diemong, dimanja mungkin. Kalau doa dijawab, butuh apa diberikan langsung. Ini orang Kristen yang masih belum dewasa, saudara-saudara. Padahal kekristenan itu adalah satu proses menjadi orang Kristen yang dewasa. Mungkin ada orang Kristen yang berkata, mana kuasa Tuhan? Orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Orang-orang beriman, orang-orang percaya seperti ini, saya mau katakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang Kristen yang belum mengenal pribadi Tuhan kita yang luar biasa. Untuk itu saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang membuat situasi seperti apa yang pemazmur alami, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ada apa di balik semua yang dialami oleh orang-orang percaya, yang seperti terjadi yang dialami oleh pemazmur, saudara-saudara. Tentu ada maksud Tuhan jika Tuhan mengulur-ulurkan waktunya untuk menjawab setiap seruan doa anak-anaknya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan itu walaupun kita tidak lihat, walaupun saat-saat seperti mungkin saudara-saudara merasa ditinggal sendiri, Tuhan itu tetap menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena Dia sangat mengasihi saudara-saudara dan saya. Di balik ini ada satu maksud dan tujuan Tuhan. Sampai Dia meninggalkan, membiarkan sesaat lamanya. Kita seperti ditinggalkan. Kita seperti ada di padang gurun seorang diri. Karena janji Tuhan di dalam Mazmur Yesaya pasal 41, Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan pernah bimbang, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Firman Tuhan katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan itu ada bagi saudara-saudara dan saya setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Jangan engkau bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Saudara-saudara, setiap hari. Kesulitankah? Kondisi yang tidak enakkah? Tuhan sebenarnya ingin meneguhkan bahwa Dia hadir setiap saat dalam kehidupanmu. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, dahsyat, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ujung dari setiap masalah yang kau hadapi, ujung dari setiap tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, ujungnya itu adalah kemenangan. Ini adalah janji Tuhan. Yesaya 54 ayat 7 berkata demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Wow. Tuhan katakan. Aku memang kadang-kadang meninggalkan engkau sesaat. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Wow. Saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Pegang janji firman Tuhan ini. Walaupun Tuhan tidak kita rasakan. Orang yang sedang ada di padang gurun, orang yang sedang ada di dalam tekanan, orang yang sedang ada di dalam intimidasi, dia kebanyakan tidak akan merasakan Tuhan. Rasanya Tuhan jauh, rasanya Tuhan meninggalkan dia. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan sekalipun dia berkali-kali dikecewakan oleh kita. Berkali-kali dia didukakan oleh kita. Akan tetapi kasih Tuhan, kasih Kristus tidak akan pernah berubah oleh waktu. Kasih Kristus tidak akan pernah berubah dengan pembangkangan kita. Dengan ketegar tengkukan kita. Kesetiaan manusia, kesetiaan kita bisa berubah, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Nah, apa di balik ini semua? Jika Tuhan izinkan, jika Tuhan seakan-akan meninggalkan kita sesaat lamanya. Saya mau katakan, kekristenan bukan hanya soal menganut agama. Bukan hanya identitas saudara-saudara di KTP. Kekristenan adalah perjalanan hidup seseorang bersama Tuhan. Yang telah menyelamatkan kita. Yang kita percayai. Yang telah memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Kekristenan adalah proses pengenalan akan Tuhan yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan? Jika Tuhan membiarkan kadang-kadang kita berjalan sendiri. Yang pertama, Tuhan ingin menguji kemurnian iman kita. Tuhan ingin menguji kemurnian iman kita. Logam mulia, emas mulia adalah emas yang dimurnikan dalam dapur perapian yang berulang-ulang kali, saudara-saudara. Sehingga muncul emas murni tanpa campuran. Demikian juga Tuhan ingin mendapati iman yang murni dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang percaya kepadanya. Dan iman itu, iman yang kuat, iman yang murni merupakan hasil dari proses pemurnian. Proses kehidupan yang terjadi berulang-ulang. Dan setiap proses itu akan menambah
ketangguhan iman seseorang. Karena tadi saya katakan, ujung dari setiap proses adalah kemenangan. Ujung dari setiap proses adalah kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Jadi iman yang murni merupakan hasil dari proses pemurnian berulang-ulang yang akan mengeluarkan sebagai satu bukti ketangguhan dari imannya, iman orang percaya. Bukti ketangguhan, ketahanan, kekuatan dari seseorang yang percaya kepada Kristus. Mari saudara-saudara, melalui proses-proses yang terjadi, jika Tuhan meninggalkan kita barang sesaat, itu akan memunculkan seberapa besar kemurnian iman kita. Ketangguhan, ketahanan, dan kekuatan untuk kita melampaui setiap badai, topan yang ada di depan kita. Kita melihat bagaimana saudara-saudara satu contoh iman yang tangguh di tengah-tengah ketidakada pengharapan. Kita lihat iman Abraham, saudara-saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Abraham di saat usianya sudah lanjut. Waktu Tuhan menjanjikan seorang anak perjanjian kepada Abraham, Abraham berumur 75 tahun. Sarah sudah mati haid. Berapa lama saudara? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun penantian itu. Oh enggak. Kondisi fisiknya semakin lemah. Umurnya semakin bertambah. Peluang untuk mendapatkan anak itu semakin tipis, saudara-saudara. Tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Wow. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, kata Tuhan, lihat bintang di langit, sebanyak itu keturunanmu. Lihat pasir di laut, seperti itu nanti keturunanmu. Sementara Tuhan berjanji, dia sudah berumur lanjut. Sarah sudah mati haid. Sudah tidak ada pengharapan. Tapi Abraham tetap percaya. Dia melihat bintang di langit. Dia tetap berkata, seperti itu banyaknya keturunanku nanti. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat 19 kita lanjutkan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Manusia fisiknya semakin menurun. Tetapi manusia batiniahnya semakin kuat. Oleh karena imannya kepada Tuhan.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Haleluya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Orang yang benar adalah orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Itu disebut kebenaran, saudara-saudara. Itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kalian. Apapun yang terjadi, percaya kalau Tuhan sudah berjanji, itu akan terlaksana. Dan tidak ada satu kuasa pun atau kuasa manapun yang dapat membatalkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Tuhan ingin melihat seberapa besar ketekunan kita. Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Pemazmur di tengah-tengah tekanan dan himpitan musuhnya, dia masih tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk menolong. Dia tetap percaya dan terus memerintahkan jiwanya untuk berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Orang yang berharap, dia tidak akan pernah dipermalukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mazmur 42 ayat 12 dia katakan gini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam keadaan apapun, dia memerintahkan jiwanya untuk tetap berharap. Jangan putus asa. Pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa. Sebut namamu. Jangan putus asa, Hadi. Ada jalan keluar. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita masih bisa melewati hari-hari kita. Di tengah-tengah problem dan masalah. Seringkali saudara-saudara, kalau dari segi kekuatan kita, dari akal pikiran kita, nggak tahu deh hari ini aku bisa melewati, nggak besok, nggak bisa, nggak. Ikuti aja, hadapi aja, sambil terus berharap kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Dan ketika kita bisa melewati satu hari di dalam kesulitan-kesulitan yang kau hadapi, di dalam setiap tantangan-tantangan, dalam setiap impitan-impitan, intimidasi yang kau hadapi, engkau baru berkata, kok bisa ya aku lewati. Di situ kuasa ucapan syukur. Meskipun saudara-saudara rasanya tidak mungkin, tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk dapat melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Orang yang tekun atau orang yang ulet adalah ciri dari orang yang pantang menyerah, tahan uji, dan pasti memiliki mental pemenang. Wow. Orang yang tekun adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa ada pengharapan di depannya. Dan orang yang percaya akan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Oh Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Cepat atau lambat sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kairosnya Tuhan, asal kita tekun dalam menjalani apa yang Tuhan firmankan dan janjikan, itu pasti terjadi dalam hidup. Mari saudara-saudara, miliki ketekunan, pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Semua akan Tuhan genapi. Yang ketiga, Tuhan ingin menguji kedewasaan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah jadi orang Kristen itu merupakan satu perjalanan hidup? Karena kekristenan adalah kehidupan.
Kedewasaan itulah merupakan tanda kematangan seseorang. Salah satu tanda dari seseorang dari kecil menuju atau sudah menjadi dewasa, bahwa dia tahan uji. Anak kecil ada masalah sedikit dia nangis. Orang yang sudah dewasa ketika ada ujian, ada masalah, dia mampu menghadapi. Dan dia pasti dapat menghadapinya dan menyelesaikannya. Orang yang dewasa, dia akan tahan uji, siap untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Tuhan rindu setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu dapat bertumbuh menjadi dewasa, secara dewasa rohani, saudara. Bukan secara dewasa secara fisik. Untuk itu Tuhan seringkali mengizinkan kita ada di padang gurun. Dan padang gurun itu adalah terapi atau sekolah untuk mendewasakan kita. Kedewasaan rohani seseorang dilihat dari responnya. Ketika dia sedang menghadapi tekanan, bagaimana sikapnya? Apakah dia pesimis? Apakah dia optimis? Dan juga dari ucapannya. Dan hanya orang yang telah dewasa yang sanggup diberikan tanggung jawab yang besar, yang sanggup memikul kepercayaan yang besar. Saudara-saudara rindu, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Dia memerlukan kedewasaan kita untuk mampu memikul setiap tanggung jawab rencana-rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ada waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan sangat tahu kapan waktunya terbaik untuk menyatakan pribadinya. Pertolongannya, kuasanya, pembelaannya, jawabannya atas setiap doa-doa kita, atas setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu dan tempat. Jangan putus asa saudara-saudara. Nantikan waktunya Tuhan. Yang terpenting bagi kita, nantikanlah terus Tuhan dengan tekun, dengan penuh kepercayaan. Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-janjinya dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan inginkan. Tetap tekun. Tetap percaya. Tetap kuat. Tetap bersyukur. Karena ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan saudara-saudara. Di mana Tuhan katakan, yes, aku harus turun tangan hari ini. Hanya orang yang tahan uji yang akan melihat kemenangan, memperoleh kemenangan, memperoleh mujizat, memperoleh pertolongan Tuhan. Hanya orang-orang yang tekun dan tahan uji, yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan pernah sekali lagi dikecewakan, dipermalukan. Percaya pada Tuhan. Dia ada di setiap saat dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia Bapa yang baik. Bapa yang memperhatikan. Bapa yang selalu mengerti keadaan kita. Lebih dari pribadi kita sendiri. Lebih dari kita sendiri. Mari Bapak saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap semangat. Tuhan menyertai kita. Amin.
Saya undang pemusik, pemuji. Kita mau tutup ibadah kita. Setiap janji-Mu Tuhan, Yes. ku simpan dalam lubuk hatiku. Hadapi setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Amin. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan melalui janjinya tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia ada untuk kita semua. Di dalam setiap musim apapun dalam kehidupan kita, Tuhan tetap ada bagi kita. Keberadaannya itu tidak dapat disangkali. Pertolongannya itu sungguh nyata.
di dalam kehidupan kita. Anugerahnya itu sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita. Memang benar Tuhan sesaat lamanya Dia mengizinkan kita tinggal seorang diri. Karena Tuhan ingin menguji iman kita. Karena Tuhan ingin melihat ketekunanmu. Seberapa besar iman percayamu kepada Dia. Seberapa besar pengharapanmu kepada Dia. Dia ingin melihat dan Dia suka terhadap orang-orang yang tekun menanti-nantikan Dia. Karena kekristenan adalah satu proses. Tuhan rindu setiap orang percaya menjadi dewasa rohaninya. Orang yang dewasa mengenal kasih karunia Tuhan. Hanya orang yang dewasa mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Hanya orang dewasa yang sanggup melewati setiap cobaan, setiap ujian, setiap tantangan. Karena orang yang dewasa memiliki keteguhan iman yang mungkin saat-saat ini engkau mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Engkau harus melewati dengan air mata. Dari mana ke pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Satu hal saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan kasih-Nya itu begitu kudus dan besar. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia tidak akan tega membiarkan anak-anaknya sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hanya Dia Bapa yang baik. Supaya setiap kita mengenal akan Dia. Mari yang pada pagi hari ini engkau merasakan kau sudah jauh dari Tuhan. Hatimu sudah kecut. Hatimu sudah tawar. Hatimu sudah kering. Datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan kasih-Nya. Dia menantikan engkau datang kembali kepadanya. Dia ingin dia rindu dan mau memulihkan hidupmu. Dia membuka tangannya bagimu. Dia membuka tangannya dan Dia rindu memeluk. Shikinaralabatakayasha. Shikinaralabatakayadawatikarawasha. Shikinaralabatakayadawatikarawasha. Buka hatimu, jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Yang kering, yang lesu, yang berbeban berat, jamah mereka, pulihkan. Biarkanlah kasih yang mula-mula itu mulai memenuhi kehidupan kami semua. Herabakababas, herabababashedadadabasyada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini terjadi pemulihan. Pagi ini terjadi kesembuhan. Pagi ini terjadi kelepasan dari setiap beban-beban. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita berdiri semua. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang nyata melalui kasih, kuasa, pertolongan, penyertaan, perlindungan, pembelaan daripada Roh Kudus. Yang membuat kita berhasil, berkemenangan, diberkati, diurapi, dilindungi, dibela. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita
Kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.